Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, pemimpin Kristen di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita, maupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya. Ada satu pepatah Afrika mengatakan bahwa it takes a village to raise a child. Membesarkan anak itu usaha bersama, kita harus belajar bersama, dan memang itu adalah bukan hal yang mudah, apalagi di era postmodern sekarang ini. Apa sih keunikannya? Lalu bagaimana pemimpin Kristen membesarkan anak di era postmodern ini? Tidak lain, saya undang narasumber kita yang saya tahu bisa bicara dan diajak ngobrol mengenai hal ini, yaitu bro saya yang satu ini, Bro Rizal Badudu. Selamat datang, Pak Rizal, apa kabar? Ya, terima kasih Pak Kian Holik. Salam jumpa saudara-saudara semua, Bapak Ibu. Senang sekali bisa berjumpa melalui Ngopas kali ini. Amin. Ini orang yang paling sibuk kelihatannya di seluruh dunia, saudara-saudara. Kalau misalnya mau ngebuk beliau ini nih harus 6 bulan di depan, begitu, atau 1 tahun di depan, betul ya? Apa sih kesibukannya? Oh, semua orang sibuk kok. Oh. Sehingga semua orang di dunia ini sibuk. Apalagi di zaman postmodern ini. Semua sibuk. Dan akan lebih disibukkan dengan pandangan-pandangan dari postmodern. Nah, Gitu itu ya. dia. Dan terutama kelihatannya setelah kita kembali tatap muka nih ya, ini bro kita yang satu ini makin sibuk nih kelihatannya nih. Bukan hanya sekedar ngajar online, tetapi juga ngajar tatap muka. Apa betul begitu? Sekarang sudah Iya, kembali ke betul. tatap muka semuanya? Ya. Iya, Ya. belum semuanya. Tapi bersyukur ya, tetap ada online, jadi bisa menjangkau banyak. Juga seperti Ngopas ini kan, jadi bisa menjangkau Ya. kemanapun begitu. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Thank you nih untuk waktunya. Kita langsung to the point. Sama. Kita akan Ya. bicara mengenai membesarkan anak di era postmodern. Sebetulnya apa sih definisi daripada era postmodern ini? Bisa tolong sedikit bagi nggak nih Pak Rizal? Kita kepengen tahu nih apa yang dimaksud sebetulnya. Iya, Pak Kian Holik. Postmodernisme itu sendiri sebetulnya bisa dibilang tanpa definisi. udah postmodern gitu ya. Tapi dia sebetulnya merupakan kontras langsung terhadap modernisme. Ya, dan dia sekaligus merupakan kritik yang skeptis terhadap ilmu pengetahuan di zaman modernisme. Dan dia itu juga menawarkan bahwa pengetahuan itu selalu harus kontekstual. Dalam pengertian kontekstual, jadi bisa berubah-ubah. Dan argumen mereka adalah betul-betul truth, itu kebenaran moral, itu selalu harus digabungkan, difusikan dengan kekuatan sosial. Itu yang mereka tawarkan begitu ya, dari filosofi postmodern. Saya sedikit mengarah ke sejarah ya, bagaimana perkembangan filosofi. Itu kalau kita akan lihat di di slide ini gitu ya, sejarah gereja berdasarkan filsafat dominan itu mulai dari era apostolik, itu abad 1 sampai 4. Yang utama itu adalah nilai-nilai Alkitabiah dan pengajaran Rasul. Itu cuma 4 abad. Tapi abad 4 sampai 16 itu adalah zaman kegelapan, ya, di mana tradisi gereja, ajaran-ajaran gereja itu betul-betul menjadi nilai dan kebenaran moral saat itu. Itu 12 abad. Tapi kemudian beralih ke zaman modernisme, abad 16 sampai sekitar 1970-an.
Nah, abad modernisme ini yang menonjol narasinya adalah rasionalitas manusia, ilmu pengetahuan. Maka di abad 20 awal ini invensi-invensi kan, inovasi-inovasi itu mengubah hidup masyarakat. Nah, tapi modernisme itu gugur, terutama pemantiknya adalah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua dia dianggap sebagai kegagalan ilmu pengetahuan. Bahwa setelah ilmu pengetahuan begitu luar biasanya, ternyata manusia jadi lebih buruk, saling bunuh. Ilmu pengetahuan dibikin buat jadi senjata untuk membunuh orang, sehingga muncul antitesis dari modernisme, yaitu postmodernisme. Nah, di postmodernisme ini, semua itu seperti dinihilkan. Nilai-nilai Alkitab dinihilkan, tradisi gereja dinihilkan, juga ilmu pengetahuan atau rasionalitas manusia dinihilkan. Jadi semuanya itu jadi nihil, semuanya itu kontekstual, semuanya itu seperti tanpa nilai. Itu yang dimaksud dengan digadang-gadang dengan postmodernisme ini. Baik. Tidak ada kebenaran moral yang hakiki. Betul, betul. Nggak ada sesuatu yang boleh dikatakan lebih menonjol atau lebih berkuasa atau lebih berotoritas daripada yang lain ya kelihatannya ini ya. Semuanya rata nih kalau saya lihat nih dari grafik ini. Iya, jadi kebenaran moral itu adalah terserah masing-masing. Wah, ini bahayanya. Wah, ini bahaya banget ya berarti ya. Ini berarti jadi kontekstual, tergantung situasinya, dan jadi subjektif, tergantung orangnya. Wow. Tetapi sekarang pertanyaannya ialah apakah era sekarang ini masih disebut sebagai era postmodern? Nah, sekarang sih dianggap kan mulai 1970 ya, mulai civil rights, terus feminisme. Kenapa? Karena orang-orang nggak puas dengan kepemimpinan para pria, gitu ya, yang menyebabkan sampai ke Perang Dunia Kedua tadi, gitu ya. Nah, sekarang makin muncul cepat lagi perubahannya. Sekarang disebut sesudah postmodernism itu adalah metamodernism. Wih, ngeri banget ya. Metamodernism. Itu disebut sebagai a new, a powerful, emerging movement. Begitu ya. Disebut sebagai the philosophy and view of life that corresponds the digitized, post-industrial, and global age. Jadi ini karena teknologi berkembang begitu rupa, udah bukan modern lagi, tapi digital dengan segala macam internet. Mereka mau beralih ke metamodernism. Itu dianggap sebagai higher order synthesis. Dan itu mencakup postmodern dan modern. Karena kita kembali lagi seperti menggunakan ilmu pengetahuan melalui ini semua, internet, apa semuanya itu, yang nanti itu digabungkan antara modern dengan postmodern. Tapi metamodern itu belum terlalu ini ya. Walaupun para filosofer itu sudah masuk metamodernisme, tapi masyarakat itu masih di postmodernisme. Wah, ini kelihatannya nih sejarah 2000 tahun ini dikasih tahu dalam waktu nggak sampai 5 menit nih sama kita nih oleh Pak Rizal. Thank you. Nah, sekarang memang menarik ya, di antara orang-orang yang hidup ini, sekarang ini maksudnya ini ya, memang kita kepengen tahu ya, maksudnya bagaimana jenjangnya satu dengan yang lain, perbedaannya satu dengan yang lain, sebelum kita membicarakan membesarkan anak nih pada akhirnya nih ya. Betul ya, ada perbedaan pengkategorian generasi, begitu juga ya, di antara yang masih hidup sekarang ini tentunya ya. Iya. Nah, saya coba lihat ke slide berikutnya ya, pengkategorian generasi ya. Kan ada baby boomers, X, millennial, sama Gen Z ya. Dan ini semua sudah tahu mengenai ini. Jadi saya melihat ke slide berikutnya lagi. Nah, perbedaan world view antara orang tua versus anak-anak zaman now gitu. Kalau misalnya kita yang baby boomers dan iya kan? Kita baby boomers dan orang tua nih sekarang baby boomers dan generation X, gitu ya. Masih memegang kebenaran moral misalnya adalah Tuhan yang menciptakan pernikahan. Nah, kalau di generasi sekarang, milenial dengan Gen Z, mereka diserbu dengan begitu banyak pandangan yang mengatakan nggak perlu nikah lah zaman sekarang, gitu loh. Bedanya worldview itu. Yang berikutnya ya.
anak adalah berkat bagi keluarga. Kalau di kita kan memandang begitu sebagai kebenaran moral Alkitabiah gitu kan. Betul, Nah, kalau betul. zaman sekarang makin banyak anak-anak kita diserbu dengan pandangan mengenai child free. Dengan berbagai alasan yang kontekstual yang mereka bilang makin mahal. Kedua adalah udah terlalu banyak orang jahat di dunia ini, jangan nambah lagi. Seperti filosofi-filosofi yang masuk akal. Ketiga adalah resources itu, sumber daya alam itu terbatas, kita bertanggung jawab untuk generasi berikutnya, jadi jangan banyak-banyak tambah anak. Nah, itu semua adalah yang tadi menggabungkan antara kontekstual dengan social power, itu semuanya pengetahuan dengan social power. Jadi worldview kita dengan anak-anak bisa beda. Hal lain, worldview kita taati otoritas. Kalau postmodernisme itu, dia merupakan antitesis kan. Dia mengatakan otoritas itu brengsek. Susah ngomong dengan orang tua zaman sekarang. Pemerintah itu brengsek. Terlalu ngatur-ngatur. Gitu. Hal lain ya, hal lain misalnya. Worldview kita, aborsi itu adalah pembunuhan. Kita disebut sebagai pro-life. Ya kan? Tapi kalau mereka semakin banyak mendapat tsunami filosofi mengenai aborsi itu adalah pilihan. Nah, mereka bukan menyebut itu sebagai pro-murder. Mereka sebutnya sebagai pro-choice. Kayak hebat ya. Itu pilihan, terserah kamu sendiri. Gitu loh. Jadi kita, kalau kita nggak memahami ini sebagai orang tua, kita akan memaksakan pola pandang kita sendiri dan akan mental. Luar biasa ya. Jadi ini adalah satu perbedaan yang jelas sekali dan kontras sekali kalau misalnya kita lihat dari semuanya ini. Nah, memang yang menarik itu adalah pada akhirnya kalau misalnya kita ngelihat betul-betul karakteristik yang umum gitu ya dari postmodern itu, kira-kira jadi apa aja kalau bisa diberikan semacam kayak rangkuman begitu loh daripada postmodern ini, Pak Rizal? Baik, Pak Kian Holik, ada 3 karakteristik postmodernisme ya. Yang pertama adalah relativisme, segala sesuatu itu relatif. Nggak ada yang mutlak-mutlak, nggak ada yang absolut. Gitu ya. Kedua adalah skeptisisme terhadap otoritas, seperti saya katakan tadi. Ketiga adalah kerinduan mengalami komunitas. Gitu ya. Betul. Nah, kalau saya mulai dari yang pertama, relativisme ya. Gitu kan. Nah, zaman sekarang itu semakin sedikit orang percaya mengenai kebenaran absolut. Ada banyak sekali survei ya. Barna pun melakukan survei sesudah kejadian World Trade Center itu. Mereka bertanya, apakah responden percaya standar moralitas absolut atau relatif berdasarkan keadaan? Nah, temuan mereka adalah orang dewasa di atas 36 tahun itu 64% masih percaya. 64% tuh percaya bahwa kebenaran relatif. Ngeri loh. Wow. Sedangkan kaum remaja itu lebih ngeri lagi. Kaum remaja 83% percaya bahwa kebenaran moral itu bergantung situasi. Wah. Wow. Aduh. Nah, sekarang mereka mensurvei yang lahir baru. Orang dewasa lahir baru hanya 32% yang percaya standar absolut. 32% saja. Wow. Oke. Yep. Nah, orang dewasa yang belum lahir baru cuma 15% percaya akan standar absolut baru. Sedangkan remaja lahir baru 9% percaya akan standar absolut. Yang belum lahir baru cuma 4%. Jadi kalau lihat ini ya, 9% kan bedanya dikit banget sama 4%. Betul. Menandakan bahwa anak-anak remaja yang lahir baru punya worldview yang nggak jauh beda dengan anak-anak yang belum lahir baru. Wih, itu mengerikan juga ya sebetulnya ya. Wah, itu mengarah kepada sesuatu yang mengerikan ya. Yang jadi mempertanyakan, jadi peran kita orang tua di mana nih? Gimana nih? Iya. Gitu. Betul.
Dan memang ini menyambung ya langsung ya dengan pertanyaan yang mengenai bagaimana membesarkan anak di dalam era modernisme ini, tantangan-tantangannya begitu. Ini jadi Pak Rizal lagi kasih tahu ke kita sebetulnya bukannya cuma karakteristik zamannya aja, tetapi juga tantangannya sekaligus ya, kelihatannya begitu ya. Betul, betul. Nah, tadi kan Hmm, yang pertama kan relativisme, kedua kan ya, skeptis terhadap otoritas. betul. Ada celah nih di yang ketiga, Hmm, bahwa mereka hmm, merindukan komunitas. hmm, Nah, hmm. kita tuh bisa masuk dari situ Oke, oke. dengan Yep. menjadikan keluarga kita dulu sendiri nih ya, keluarga kita dulu sendiri Hmm, sebelum gereja nanti. hmm, Keluarga hmm, kita dulu sendiri sebagai komunitas yang kondusif. hmm, hmm, Jangan beradu argumentasi dengan mereka di soal relativisme dan skeptisisme. hmm. Misalnya mereka katakan, "Hah, Ya, pemerintah mah brengsek. Kita kan pengennya sebagai orang tua, jangan gitu loh. ya. Kan Roma 13 mengatakan kamu harus menghormati." Ah, nggak laku. Nggak laku. Langsung ditolak. Langsung ditolak. Misalnya mereka katakan, ya kan itu kan kasihan dong orang-orang yang LGBT. Hmm, Itu dosa loh. Gitu ya. hmm. Wah, Ya, mental. Mental. akan Nggak mental bisa ya itu gitu ya. maksudnya. Hmm, Terus hmm, misalnya gini, loh kan orang-orang yang LGBT kan bukan maunya mereka. Oh, nggak bisa. Tuhan hanya menciptakan dua. Betul. Kita punya kebenaran absolut yang alkitabiah. Tapi hmm, pendekatannya nggak bisa gitu. hmm. Yep, yep. Kalau Nah, kita sekarang langsung ya, kayak top down gitu ya, betul, langsung betul. mau nancepin kebenaran absolut itu, malah nggak masuk, tanahnya nutup gitu. Hmm, hmm, Tapi kalau kita mengerti bahwa generasi sekarang tetap merindukan komunitas, kita bisa masuk menjadikan hmm. diri kita sebagai bagian dari komunitas itu sendiri di dalam hidup mereka. Jadi Gitu. ini kelihatannya nih ya, ini betul-betul sebetulnya adalah sesuatu yang mereka sedang gumulkan begitu ya, mereka cari gitu, tetapi mereka juga menolak di dalam beberapa hal. Nah memang sekarang yang menjadi penasaran, saya jadi penasaran nih ya, kira-kira hal-hal apa aja yang kita bisa bicarakan lalu dengan mereka kalau misalnya begitu ya? Maksudnya tips-tips apa nih untuk menuju kepada pembicaraan yang mengarah untuk bagaimana kita bisa mendidik anak di dalam takut akan Tuhan di dalam era posmo seperti kayak gini. Nah, saya percaya Iya, kita semua sebagai hamba Tuhan dan pemimpin Kristen iya. sangat fasih dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak. Mmm, Tetapi mmm, itu tuh membutuhkan jembatan zaman sekarang ini. mmm, Kalau jembatan ini nggak terbangun, kebenaran iya, firman yang kita miliki itu susah mmm, sekali sampai ke ujung yang satu. Susah sekali. mmm, Jadi mmm, bagaimana membangun jembatan? Itu kita mmm, harus punya hubungan yang makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat dengan anak-anak, terutama anak-anak remaja, remaja dan dewasa. mmm, Karena tanpa hubungan yang dekat, iya, kebenaran itu nggak akan diterima oleh anak-anak kita. mmm, Jadi, mmm, sebelum bicara mengenai LGBTQ, mmm, feminisme, dan sebagainya, itu adalah pembicaraan-pembicaraan yang mendalam. mmm, Nah, mmm, sebelum ke situ, bagaimana kita membangun hubungan dengan anak kita? Sebagai mmm, contoh, kita rela mmm, nggak berbicara tentang perpacaran? Cuma mmm, perpacaran nih, belum ke yang tadi. iya, Karena iya, saya bertemu dengan anak-anak remaja di gereja, saya tanya, kamu heeh, kalau naksir, kamu ngomong nggak ke orang tua? heeh, heeh, 95% dari anak remaja yang hadir waktu itu mengatakan tidak akan bicara dengan orang tua. mmm, Saya tanya kenapa? mmm, Malu. mmm, Kedua, mmm, dilecehkan. Ketiga, diomong-omongin ke saudara-saudara. Keempat, aduh, dianggap anak kecil. Nah, kalau mmm, orang orang anak pra-remaja mmm, kita nggak bisa ngomong soal naksir aja ke orang tua, iya, oh iya. jangan harap kita bisa diskusi soal LGBTQ dan sebagainya. Itu diskusi yang lebih dalam lagi ya sebetulnya ya. Nggak Jadi masuk. maksudnya ini kelihatannya hubungan nih perlu dipererat terlebih dahulu sebelum kita bicara hal-hal yang mendalam, kurang lebih begitu ya? Betul, betul. Nah, waktu Hmm. mereka ciri ketiga dari postmodernisme kan mereka Ya, merindukan komunitas, tapi nggak berhenti di situ.
komunitas yang ada tambahannya, yang gimana? Yang otentik. Yang otentik Ah. nih gimana? Otentik Ah. tuh maksud mereka adalah apa adanya. Hmm. 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 Jadi kalau misalnya kita para pemimpin Kristen, kita ramah waktu saat pelayanan, terus kita nggak ramah di rumah, oh itu nggak otentik Ah. bagi mereka. Itu Yep. papa tuh pura-pura. Papa itu hanya karena kerjaan ramah. Kalau di rumah tuh nggak gitu. Kalau di pelayanan kita bisa terus di rumah kita lebih banyak marah-marah, itu nggak otentik. Itu sandiwara. Nah itu kita nggak bisa masuk tuh. Kalau kepada jemaat kita bisa santai ketawa ketiwi, tapi terhadap anak sendiri kita nggak bisa ketawa ketiwi, bagi anak-anak remaja dan pra-remaja kita itu nggak otentik. Kita nggak akan laku bagi mereka. Jadi jalan masuk ini ada melalui ciri ketiga dari postmodernisme ini, tapi jalan ini harus dibuat bagus, otentik tadi. Kalau kita Yeah. otentik di luar rumah, di pelayanan, dan di dalam rumah, kita ada kesempatan untuk masuk lebih dalam. Jadi Gitu. kelihatannya memang kuncinya ini di dalam relationship, di dalam trust, dan juga di dalam bagaimana kita bisa menjalin sebuah hubungan yang boleh dikatakan bukannya orang tua kepada anak begitu ya, tetapi orang tua kepada anak begitu ya, dalam arti dua-duanya itu setara dan betul-betul dianggap bahwa anak itu adalah seperti kayak orang dewasa lah, kita menghargai mereka Betul. seperti seorang Ini manusia. namanya pola hubungan dewasa. Walaupun mereka masih pra-remaja dan remaja, kita memperlakukan mereka dan pandangan-pandangan mereka seperti kita diskusi dengan jemaat kita di gereja. Menarik ya Gitu. ini ya. Iya. Jadi tadi tuh tips-tipsnya adalah jembatan yang kokoh, yang kuat, begitu ya. Dan itu adalah sesuatu yang penting, dan kemudian juga sesuatu yang otentik, komunitas yang otentik di mana mereka tinggal ya. Nah itu kira-kira kalau misalnya di antara dua itu yang mana duluan tuh? Hubungan yang dekat Pasti atau jembatan dulu komunitas? ya. Jembatan dulu Pasti ya? jembatan Oke. dulu, iya. Begitu. Dan kalau Anda punya anak-anak masih kecil, jembatan itu Ya. banyak bisa dibikinnya dan perlu dibangun jembatan itu dengan fondasi yang kokoh. Jembatannya Betul. adalah misalnya metodenya storytelling, banyak bercerita kepada anak. Bible storytelling, heroes of faith storytelling. Wah, saya melakukan banyak sekali waktu anak-anak kami masih kecil. Jadi nilai-nilai itu masuk secara wajar. Waktu anak-anak masih kecil, kita banyak-banyaklah main bersama mereka. Main! Gitu. Ya. Ini kelihatannya Pak Rizal tiap kali ngobrol sama saya selalu ngomongnya begitu terus. Nggak apa-apa sih. Karena ini kita harus selalu diingatkan ya. Karena ini adalah bagian penting begitu loh di dalam kita menjaga hubungan. Ya. Terus Betul. waktu anak-anak mulai pra-remaja dan remaja, kita bisa set hobi yang sama dengan anak. Karena orang yang berhobi sama akan punya komunikasi yang erat ya. Betul. Nah, saya punya hobi yang sama dengan anak-anak yang wanita melalui musik. Dengan anak-anak yang cowok, saya punya nonton olahraga bersama. Klub kami sama, Manchester United gitu misalnya gitu ya. Anda bisa gunakan apa saja sih. Tapi itu jembatan-jembatan itu perlu dibangun. Begitu. Nah, waktu jembatan-jembatan itu sudah ada, terus waktu kita lewatin values-values itu untuk bicarakan postmodern dan segala macam, bisa masuk. Walaupun kita bisa nggak sependapat, tapi bisa lewat pulang balik tuh dari kita ke anak. Karena sekali lagi mereka melihat semuanya itu setara boleh dikatakan ya. Apakah ini ada pendapat A, pendapat B atau pendapat C, itu bukannya hanya perbedaan, tetapi mereka bisa juga menghargai dan kita juga harus menghargai mereka tentunya pada Betul. akhirnya. Ini saya cerita ya. Anak-anak kami kan kuliah di Amerika ya. Waktu S1 saya menentukan harus kuliah di sini. Dan saya memilih berdasarkan tuntunan Tuhan ya, memilih kampus yang sangat Kristen dan berada di kota kecil sekali, 10.000 penduduk. Dan itu cukup kondusif di Iowa, di Christian Belt, di Bible Belt di Amerika itu kondusif, gitu ya. Nah, waktu mereka ambil S2, saya membebaskan mereka ambil S2 dimanapun.
Nah, 2 sudah ambil S2. Mereka mengambil S2 itu di kota-kota besar. Yang satu di Minneapolis, yang satu di New Jersey. Nah, itu kelihatan sekali bedanya. Pengaruh postmodernisme itu masuk, itu wah gencar sekali di kota besar itu ya. Dan mereka membawa pulang sebagian. Gitu ya. Wow. Yep. Saya ceritakan anak saya yang di New Jersey ya, dia ambil graduate itu di Princeton Theological Seminary. Dan kita tahu itu sangat liberal. Jadi selama 2 tahun di sana dia sangat tertekan karena dosen-dosen di sana secara teologis sangat meminta mahasiswa menerima pandangan-pandangan postmodernisme, LGBT, feminisme, dan sebagainya, dan dia sangat stres selama 2 tahun itu. Di sekolah teologi loh. Di sekolah teologi. Ini ironis nggak? Ironis banget. Sangat gitu. ironis. Ya, betul, betul. Dan mungkin juga kita nggak usah bicara di Amerika ya, kalau misalnya kita bicara di dalam konteks Indonesia pun juga saya rasa tantangan itu jelas atau makin terlihat jelas begitu sekarang ini menurut Pak Rizal. Betul sekali, saya bisa melihat dari banyak anak muda sekarang, karena sekarang dunia itu kan mengglobal ya, dengan internet, segala macam, semua informasi itu masuk, terutama anak-anak di kota besar. Itu masih beda dengan anak-anak di Indonesia, di kota-kota yang di daerah, itu beda. Anak-anak di daerah-daerah itu masih lebih nempel dengan orang tua, masih lebih nggak cuek, masih lebih tata krama, sopan santun. Tapi anak-anak di kota besar seperti Jakarta itu kira-kira hampir nggak beda dengan anak-anak yang dari luar, dari sekolah di luar. Maka itu efeknya adalah kita perlu lebih memperkuat lagi itu keluarga tuh. Nggak bisa enggak itu. Betul. Kalau enggak, betul. kita seperti kehilangan jembatan tadi tuh. Udah nggak bisa ngomong hal-hal begitu. Ini mesti terus dipelihara. Enak nggak enak kita bicara. Bisa nggak kita diskusi mengenai LGBTQ? Itu pertanyaan. Bisa nggak kita diskusi mengenai feminisme? Bisa nggak kita diskusi? Dan di kami itu ada diskusi-diskusi yang berat, diskusi-diskusi yang pakai nangis-nangisan, yang itu. Ya. Ketidaksetujuan satu sama lain. Tapi yang paling penting adalah kita tetap bisa berkomunikasi di jembatan ini. Karena kita tetap bergantung pada kuasa Tuhan ya. Kita nggak bisa dengan kuasa kita sendiri sebagai orang tua memberi keyakinan melalui kebenaran absolut kepada anak-anak kita yang udah di generasi milenial dan generasi Z. Nggak bisa. Kita harus jadi dialog ini sebetulnya baru hanya ini sekedar ini sebetulnya follow up ya dari relasi yang kuat itu kan, betul ya? Jadi relasi harus kuat terlebih dahulu, jembatannya harus kokoh, dan kemudian baru kita masuk ke dalam dialog-dialog itu. Dan di dalam dialog itu juga kita harus harus tahu diri begitu untuk kita nggak meng-exercise udah otoritas kita. Papa yang benar atau mama yang benar begitu loh. Tetapi juga untuk mendengarkan suara mereka. Nah, saya jadi penasaran nih. Tadi Pak Rizal udah sebut beberapa begitu ya contoh-contohnya daripada dialog-dialog gitu. Apalagi nih Pak, kalau misalnya kita mulai masuk nih ke dalam kehidupan mereka dan kita mulai bertanya dan mencoba untuk mendidik mereka. Contoh-contohnya apalagi nih? Pertanyaan-pertanyaan ini. Kita jangan tanyanya gini nih. Ya. Pandangan kamu mengenai ini apa? Menurut kamu bukan gitu. Jadi seperti talk down ya. Jadi kita bilang, ada pandangan begini sekarang di dunia ini. Kalau kamu gimana opini kamu? Orang-orang sekarang sedang ramai bicarakan feminisme. Kalau kamu ada di mana? Ini ada orang-orang bela LGBTQ ya. Kamu posisi kamu di mana? Kalau kita posisi di sini, dia bisa posisi di sini, bisa posisi di sini, bisa posisi di sini, bisa posisi di sini. Apapun posisi dia, kita terima dulu. Karena para hamba Tuhan dan pemimpin Kristen ini agak-agak alergi gitu loh. Langsung gatal-gatal gitu. Langsung gatal-gatal kalau anaknya di sini.
Gila, dalam pikirannya, gue nih hamba Tuhan loh. Anak gue masa ada di situ? Zaman sekarang informasi itu seperti tsunami loh. Betul. Melalui TikTok, melalui apa semua medsos itu setiap hari mereka dapat. Sehingga dari mana asal filosofi mereka? Itu bisa dari mana-mana. Bagaimana kita mengembalikan mereka ke sini? Itu adalah menggunakan jembatan tadi. Nggak bisa menggunakan otoritas kita. Kamu harus gini, kamu harus percaya ini. Tuhan hanya menciptakan 2 laki-laki dan perempuan. Kamu harus percaya itu. Bisa jadi dia nggak manggut-manggut di depan kita. Tapi hatinya enggak. Ada anak berkata begini, aku nggak mau punya anak. Orang tua nggak bisa langsung, nggak bisa, salah. Itu perintah Tuhan untuk semakin banyak menguasai bumi. Wah, nggak laku. Nggak laku. Kenapa? Nah, orang sekarang banyak perbandingan ini. This is my body. Saya bebas memperlakukan apa. Itu postmodernisme. Nah, kalau kita nggak punya jembatan, kita langsung aja begitu ya, nggak bisa. Tubuh kamu adalah bait Allah. Kamu harus gini-gini. Mental. Wow. Jadi misalnya gini. Itu body kamu ya. Kamu ini milik siapa tapi? Milik Tuhan. Jadi kalau gitu bisa disebut gimana? Ini milik siapa jadi? Muter ya itu, dan itu harus dipelajari, di role play, dilatih antara kita suami istri. Kalau enggak kita nggak bisa loh diskusi sama anak. Betul. Mentok kita diam 1000 bahasa loh. Kita udah sebagai pemimpin Kristen ya. Aduh, mati gua. Anak gua kayak gini. Yep. Dan kelihatannya ketika tidak ada hubungan yang baik, ketika tidak ada dialog, pada akhirnya itu memang kita melihat bagaimana pada akhirnya sedikit-sedikit anak-anak pada akhirnya keluar, dan mungkin ada banyak sekali yang sudah tidak ke gereja lagi, tidak bahkan menyebut dirinya sebagai orang Kristen dan lain sebagainya. Dan tentunya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menusuk hati seorang pemimpin Kristen. Wow, Pak Rizal, ini aja nih pembicaraan kita nih udah membuka pikiran saya untuk saya punya PR di dalam kehidupan saya sebagai seorang pemimpin Kristen. Saya yakin juga yang mendengarkan yang lain juga pasti ada PR yang lain. Tadi saya lihat Pak Rizal di slide-nya itu ada satu buku yang terus-menerus disebutkan begitu ya. Itu sangat direkomendasi atau bagaimana tuh Pak? Iya, saya merekomendasi buku ini. Teman saya ya, Pastor Yusak Kancana, dia church planting banyak sekali sejak muda. Dia menulis buku ini di tesis MTH-nya. Dan Did God Really Say ini menurut saya bagus sekali. Para pemimpin Kristen silakan baca. Nanti kita taruh bagaimana cara memesannya ya. Supaya bisa, ini kan nanti ada linknya tuh untuk memesannya secara e-book. Buku ini terutama ditulis pertama dia tulis dalam bahasa Inggris, baru diterjemahkan di bahasa Indonesia. Nanti sebentar lagi bisa e-booknya bisa ada di link tadi, nanti kita perlihatkan. Dari situ kita mendapat gambaran betapa dari zaman dulu, dari zaman Alkitab sampai sekarang, perbedaan worldview antar generasi ini berlangsung terus, dan kita mesti menyikapinya terutama di zaman postmodernisme ini dengan bijak dan tenang. Para hamba Tuhan dan pemimpin Kristen, kita punya kecenderungan untuk berpikir, apa kata dunia? Gue nih hamba Tuhan. Kalau anak gue kayak gitu, nah waktu kita mikir gitu, selesai. Karena kita sebetulnya sedang memikirkan diri kita sendiri. Kita bukan mikirin anak kita. Kita bukan mikirin jembatan itu. Kita bukan mikirin gimana saya harus berubah, bagaimana saya harus melakukan PR, termasuk saya ya. Bagaimana saya lakukan PR saya lagi, bagaimana saya kurangnya di apa, supaya bisa menjangkau jiwa ini di rumah kita sendiri, bukan melulu di pelayanan. Amin. Dan itu saya yakin doa daripada semua pemimpin Kristen yang khususnya yang mendengarkan podcast ini. Terima kasih banyak Pak Rizal buat waktunya. Sama-sama. Saya boleh minta dengan hormat Pak Rizal untuk menutup kita dalam doa, dan tolong juga doakan untuk para pemimpin-pemimpin Kristen agar mereka bisa mengerti gitu ya karakteristik daripada zaman postmodernisme ini, dan juga bisa bersikap dengan bijak kepada anak-anak mereka untuk bisa membesarkan anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Makasih banyak, Pak. Amin. Sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami
percaya Engkau berdaulat atas dunia ini. Dunia yang sedang berubah menjadi semakin modern dan menjauh dari Engkau. Dan di tengah dunia seperti itulah anak-anak kami tumbuh dan menerima berbagai filosofi yang melawan Engkau. Tuhan, kami berdoa, menundukkan hati kami di hadapan-Mu, meminta tolong kepadamu, memberikan kami kebijakan untuk menghadapi, menangani anak-anak kami dengan filosofi yang berbeda. Kiranya Tuhan memberikan kami kuasa yang baru untuk membangun jembatan, untuk bisa berdialog, dan untuk menjangkau hati anak-anak kami, supaya kembali punya pandangan-pandangan yang alkitabiah di tengah dunia yang semakin tidak alkitabiah ini. Tuhan kiranya menolong kami, setiap pemimpin Kristen, supaya tetap punya pengaruh yang luar biasa di pelayanan, tapi juga punya pengaruh yang luar biasa di dalam keluarga kepada anak-anak kami. Kami berdoa dan sungguh meminta kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.